Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang permasalahan properti intelektual pada kasus Oracle versus Google. Di sini, perkenalkan nama saya Salsabila Khatunada dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Yuni Revi dari Prodi Sistem Informasi. Saya Amalina dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Sukma Dewi Anggraini dari Prodi Teknologi Informasi. Kelompok kami akan membahas tentang pembahasan yang berkaitan dengan properti intelektual. Ini membahas mengenai Oracle dengan Google. Oracle menuntut Google karena dituduh telah melanggar hak atas kekayaan intelektual atas Java. Java adalah platform dengan hak paten yang sebelumnya dipegang oleh Sun Microsystem, namun sekarang diakuisisi oleh Oracle dan sudah menjadi hak milik. Perselisihan ini muncul pada penggunaan antarmuka pemrograman aplikasi (API), yaitu bahasa pemrograman Java, yang dimiliki oleh Oracle. Oracle menuding bahwa dalam pembuatan sistem operasi Android, Google secara langsung dan berulang kali melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang telah mencuri ide dan kode dari Java untuk digunakan dalam Android yang sekarang sedang menjadi tren di pasar telepon pintar. Google mengaku bahwa telah mengembangkan Android tanpa lisensi Java dan menyalin API-nya. Atas pelanggaran hak paten tersebut, Oracle mengajukan tuntutan ganti rugi senilai 9,3 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya akan dibahas oleh Yuniar. Kemudian, slide yang akan saya bacakan yaitu mengenai mengapa properti intelektual dianggap penting. Properti intelektual sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Properti intelektual itu penting karena dapat diterapkan untuk melindungi hak ekonomis milik Oracle berupa hak paten sehingga dapat mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sukma. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari penggunaan copyright, paten, dan trade secret law dalam melindungi properti intelektual. Yang pertama, ada sebagai perlindungan hukum terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kedua, ada mengantisipasi adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. Ketiga, ada memotivasi para penghasil karya intelektual untuk berinovasi dan menghasilkan karya orang lain karena adanya perlindungan akan aset berharga yang dimiliki baik perorangan atau kelompok. Yang keempat, ada mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Yang terakhir, ada digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha. Berdasarkan kasus yang telah kami angkat, terdapat kelebihan dari didaftarkannya hak paten dari Oracle. Dengan adanya hak paten pada Java, perusahaan lain tidak dapat mengakuisisi hal tersebut. Hak paten pun dapat menjadi sebuah perlindungan hukum atas karya yang terkait. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki hak paten pada produknya yang terdaftar bisa melaporkan apabila terdapat pelanggaran atas hak paten tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalina. Selanjutnya tentang batasan dari penggunaan copyright, patent, dan trade secret law dalam melindungi properti intelektual. Berikut beberapa hal yang dapat menjadi batasan dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Yang kedua yaitu tentang keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan. Yang ketiga, ceramah yang hanya untuk bertujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau yang terakhir pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran
dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Nah, pada kasus Oracle dan Google ini tidak termasuk dalam batasan hak paten yang dilindungi properti intelektual. Dalam kasus ini, Oracle memiliki hak paten atas Java, dan Google telah menggunakan Java untuk sistem Android-nya dengan melanggar hak paten tersebut. Menurut Oracle, Google telah mengklaim pemrograman Java. Next. Selanjutnya akan membahas tentang undang-undang. Yang pertama ada undang-undang paten, hak cipta, ITE, merek, dan rahasia dagang. Next. Yang pertama tentang undang-undang paten. Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Hak paten sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara terhadap investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, kasus di atas disebutkan bahwa Oracle memiliki hak paten atas Java. Google telah menggunakan Java untuk sistem Android-nya dengan melanggar hak paten tersebut. Pada akhirnya, Oracle menggugat Google pada Agustus 2010 terhadap lebih dari 7 paten dan hak cipta. Menurut Oracle, Google telah mengklaim pemrograman Java. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Selanjutnya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak yang mengatur sebuah karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui hak cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan, namun pendaftaran hanya untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan begitu, suatu ciptaan yang telah terwujud secara otomatis, hak cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya, publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda hak cipta. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam kasus ini, berhubungan dengan hak cipta karena program komputer adalah salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Selanjutnya adalah Undang-Undang ITE. Pada saat ini, salah satu instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau yang bisa disebut Undang-Undang ITE. Keberadaan Undang-Undang ITE ini memang diperlukan dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dengan adanya perkembangan zaman yang cukup pesat. Informasi elektronik yang yaitu kumpulan data elektronik mencakup tulisan, suara, rancangan, foto elektronik, data interchange, surat elektronik, atau yang bisa disebut email, dan sebagainya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Kasus ini tidak berhubungan dengan UU ITE karena tidak melanggar hal yang dibahas pada undang-undang tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Yuniar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah bahwa di dalam era perdagangan global sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peran merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah dan industri dalam negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga boleh dibantu. Jadi pada kasus ini tidak ada hubungannya dengan undang-undang merek. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya yaitu mengenai Undang-Undang Rahasia Dagang. Undang-undang mengenai rahasia dagang sudah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 mengenai rahasia dagang.
Dalam UU tersebut telah dinyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, serta mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Undang-undang memberikan waktu perlindungan untuk rahasia dagang tanpa batas waktu apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu rahasia dagang dilindungi bila informasi tersebut masih bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya semestinya. Yang berarti jika diuraikan, rahasia yaitu pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, serta nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Pada studi kasus ini, rahasia dagang tidak berhubungan dengan kasus tersebut karena pada kasus ini tidak melanggar undang-undang mengenai rahasia dagang. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.